G Podcast episode keempat. Kali ini kita akan membahas 10 Super Sentai dengan rating terbaik versi IMDb part kedua. Selengkapnya di G Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di G Podcast episode keempat. Kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu part 1 di 10 Super Sentai terbaik versi IMDb. Kita akan lanjut ke part kedua dari peringkat 5 sampai peringkat 1. Langsung saja kita bahas, silahkan. Di nomor 5 ada Zyuranger atau Kyoryu Sentai Zyuranger. Ratingnya berapa tuh? Ratingnya 8,3. Mantap. Mantap. Dia adalah serial tokusatsu produksi Toei yang adalah Sentai ke-16 dari serangkaian Super Sentai lainnya. Serial ini terdiri dari 50 episode dan merupakan hasil produksi bersama Toei dan TV Asahi. Masa tayang di Jepang mulai tanggal 21 Februari 1992 sampai 12 Februari 1993. Zyuranger beranggotakan 6 orang, 5 pria dan 1 wanita. Setiap anggota diasosiasikan dengan satu warna, yaitu merah, hitam, biru, kuning, pink, dan hijau. Untuk sinopsis, sekarang kita bacakan sinopsisnya. 170 juta tahun yang lalu, 5 suku manusia purba dengan perlindungan The Guardian Beast hidup berdampingan dengan dinosaurus. Ini berakhir dengan Bandora penyihir jahat memulai perang terhadap dinosaurus karena kematian putranya Kai. Bandora memutuskan bahwa satu-satunya cara kematian Kai dapat dibalaskan adalah jika dia menjual jiwanya kepada Dai Setan, makhluk kepala yang jahat, hampir seperti es yang memiliki kekuatan besar dan kemudian dalam seri dapat dipanggil oleh Bandora. Dipotong dulu, jadi Dai Setan itu juga muncul lagi di Super Sentai Strongest Battle. Cuman full dia satu badan. Lanjutkan. Pada akhirnya kelima suku ini hancur dan dinosaurus punah. The Guardian Beast menyegel Bandora dan antek-anteknya di planet Nemesis. Sebelum pergi hibernasi pada tahun 1992, Nemesis kembali ke orbit bumi. 2 astronot yang menjelajahi planet ini secara tidak sengaja membebaskan antek-anteknya dari penjara mereka. Dengan Bandora bebas, musuh bebuyutannya Sage Barza misterius mundur ke sarang bawah tanah 2000 meter di bawah gedung apartemen tempat ia bekerja sebagai bagian depan. Di sana, dia menghidupkan kembali 5 pejuang suci kehakiman yang telah ia jaga, yang dalam animasi ditangguhkan untuk dibangunkan ketika mereka dibutuhkan. Kelima orang ini masing-masing anggota suku manusia purba yang hidup berdampingan dengan dinosaurus. Dengan bantuan The Guardian Beast, Zyuranger bertarung dengan Bandora dan Dora monsternya. Nah, kemudian di seri setelah 5 telah terbiasa dengan zaman modern, kakak pemimpin itu tampil dengan kisah-kisah kecemburuan dan pembalasan. Oh, ternyata ada romance-nya juga ya. Dan sekarang kita masuk ke cast-nya. Mantap. Ya. Yang pertama, Yuta Mochizuki sebagai Geki, yaitu Tyrant Ranger. Terus Aohisa Takahayasu sebagai Goshi, yaitu Mammoth Ranger. Goshi. Ya. Mammoth Ranger. Lalu Hideki Fujiwara sebagai Dan atau Trisira Ranger. Dan Takumi Hashimoto sebagai Boy, yaitu Tiger Ranger. Dan ada juga Reiko Chiba sebagai Mei, yaitu Ptera Ranger. Dan terakhir yaitu adalah Shiro Izumi sebagai Burai, yaitu Dragon Ranger. Oke, jadi jujur gue belum nonton Zyuranger. Tapi menurut gue Zyuranger itu adalah kelebihannya dari modelnya pertama dan mekanya sih menurut gue ya. Zyuranger itu nice banget. Dia kalau dilihat dari modelnya bener-bener dapet dinosaurusnya. Apalagi ada strip-stripnya di tengahnya, itu merupakan salah satu nilai plus di serial. Di serial Zyuranger bisa dibilang. Mungkin segitu aja pendapatnya karena kami semua belum menonton serial Zyuranger. Kita lanjut ke peringkat 4 yang akan dijelaskan oleh Arfi. Silahkan.
Saya akan menjelaskan Nippon Sentai Hurricaneger. Ratingnya berapa? Ratingnya 8,4 ya. Ratingnya 8,4. Serial Tokusatsu produksi Toei Hurricaneger adalah seri Super Sentai yang ke-26 dari serangkaian seri Super Sentai. Seri ini terdiri dari 51 episode dan merupakan hasil produk bersama Toei dan TV Asahi. So sweet ya. Barang terus. Masa tayang di Jepang mulai tanggal 17 Februari 2002 udah mulai itu ya 2002 sampai 9 Februari 2003. Selain serial TV, Nippon Sentai Hurricaneger telah satu kali diangkat menjadi film layar lebar. Mantap. Movie pada perdana 17 Agustus 2002. Hurricaneger beranggotakan 3 orang, 2 pria dan 1 wanita. Setiap anggota diasosiasikan dengan satu warna yaitu merah, biru, dan kuning. Hijau juga. Iya, itu mah Six Ranger. Six Ranger-nya bro. Kan tadi ada. Santai bro, jangan dijelasin. Mantap. Dia salah debat. Di Hayate apa? Hayate Di Hayate Y Ninja Academy, 3 muridnya tidak cocok, tetapi karena sensei mereka percaya mereka memiliki potensi, ia secara teratur menghabiskan pagi itu secara pribadi dengan melatih mereka dengan keras. Seperti siswa lain sedang menjalani upacara wisuda, sekelompok ninja antara riksa jahat yang dikenal sebagai Jakanja menyusup ke sekolah, menewaskan sebagian besar siswa. Sensei sekolah mengubah dirinya menjadi baca skripnya kagak bener dah. Hamster. Merubah itu gurunya menjadi hamster untuk menghindari pengejarannya. Ketiganya kemudian dibawa ke pengangkalan rahasia untuk menjadi Hurricanegers, legendaris untuk melawan Jakaja. Tetapi mereka juga harus berurusan dengan 2 saudara ninja dari Akademi Y Ninja Ikazuchi untuk sementara waktu, karena para saudara ninja dari Akademi Y Ninja Ikazuchi untuk sementara waktu karena ini lagi ya. Gureger mencari kekuatan jahat yang dicari Kajakcha. Tapi begitu para Gokaiger meninggalkan pencarian gila mereka bergabung dengan pasukan Hurricaneger. Aduh gimana sih? Sorry deh. Ya bacain Hurricaneger, kita lanjut ke case-nya. Jadi sebenarnya di Hurricaneger ada terbagi dari 3 tim ya. Pertama, tim Hurricaneger, pemerannya yang merahnya ada Sun Shioya yang memerankan Yousuke Shina sebagai Hurricane Red, ada Nao Nagasawa sebagai Nanami Nono, ada Kohei Yamamoto sebagai Kouta Bito. Di tim Goureiger ada Yujiro Shirakawa sebagai Iko Kasumi atau Kabuto Raiger, ada Nobukyo Isu Kasumi sebagai Kuwagata Raiger. Dan di tim Shurikenger ada Taiki Masuna sebagai Asuka Kagura sebagai Shurikenger. Ya gimana nih pendapatnya tentang serial Nippon Sentai Hurricaneger? Hurricaneger tuh rame, bro. Ya Rame. Dia soalnya waktu era sekarang dia yang itu ngadain ninja pertama dia. Enggak Kaku kedua. Ya, Kaku dia yang pertama sih kalau bisa dilihat dari kelebihannya, pertama adalah modelnya, kedua ceritanya, ketiga mechanya, terutama yang ramping itu yang di waktu itu. Oh iya. Yang mana? Ada yang ramping. Yang hijau yang mana? Bukan Enggak. yang pas jadi kecil Yang semuanya. biru. Yang bulat. Nya. Ya itu aja sih mungkin ya. Kita lanjut aja biar cepat nih durasi, biar biarin lah, udah nggak ada yang denger ini guys. Selanjutnya yaitu Gokaiger ya. Ya. Di peringkat ketiga, mantap, udah 3 besar nih, tiga besar nih. Gokaiger. Mulai bagus, mulai mantap serialnya. Ratingnya 8,4. Mantap. Ya, Kaizok Sentai Gokaiger adalah serial Tokusatsu 2011. Ya,
Gokaiger adalah serial Super Sentai yang ke-35 Anniversary. ya, anniversary-nya Dan Super merupakan Sentai. Super Sentai yang bisa bisa menggunakan form dari Super Sentai sebelumnya. Yup. Atau bisa dibilang sama seperti Kamen Rider Decade bisa menggunakan form dari para pendahulunya. Iya. Terlah yang dulu. Gokaiger beranggotakan 6 orang, 4 pria dan 2 wanita. Setiap anggota diasosiasikan dengan satu warna, yaitu merah, biru, kuning, hijau, pink, dan perak untuk Six Ranger-nya. Lanjut kita ke sinopsis. Sekelompok bajak laut muda yang datang dari luar angkasa ke bumi untuk mendapatkan harta terbesar di alam semesta, atau Uchu Saidano Takara. Mantap. Namun mereka akhirnya menghadapi kekaisaran angkasa Zangyak. Zangyak. Ya. Kekuatan invasi sebelumnya telah dihapus oleh 34 tim Super Sentai sebelumnya. Sebelum kekuatan invasi baru didirikan di bawah komandan Wazugiru, putra kaisar. Akibatnya karena sejarah mereka dengan kekaisaran bajak laut angkasa menggunakan kekuatan tim yang lebih tua untuk melawan kekuatan Zangyak sebagai Gokaiger. Gokaiger adalah anggota bajak laut. Maaf. Ya, ini kebaca. Lalu sekarang kita lalu masuk kita ke case aja langsung ya. Oke. Ya ini si Krad. Favorit banyak orang ya, favorit anak-anak milenial pencinta Super Sentai. Kapten Marvelous, Kapten Muda Gokai, dan pemimpin tim yang selalu liar dan bersinar. Dia bisa berubah menjadi Gokai Red. Umurnya pada saat tampil 23 tahun. Enggak sih, tidak pada saat tampil, tapi saat di serial diaturnya umurnya 23 tahun gitu. Ya, maksudnya pada saat serial tampilnya. Iya. Ya sih. Alur Lalu ceritanya. ada Joe Gibken. Ya, Joe adalah first time setia, serius dan tenang di Captain Marvelous. Dia bisa berubah jadi Gokai Blue. Lalu ada Luka Milvi. Mau Ichimichi the best. Luka Milvi. Mau Ichimichi. Luka adalah seorang gadis tomboy yang memiliki sisi kuat dan jantan, dan juga punya sisi sensitif yang feminim. Ia bisa berubah menjadi Gokai Yellow. Mau Ichimichi. Umurnya pada saat tayangnya serial Gokaiger berumur 19 tahun. Masih muda. Lalu ada Don Dogaiger. Dokter. Ya, si Dokter Don adalah mekanik kapal ceria dan jujur. Dijuluki Hakase atau dokter oleh kru lainnya. Meskipun menjadi seorang bajak laut, dia adalah seorang alramis dan seorang pasifis. Dia bisa berubah menjadi Gokai Green. Berumur 20 tahun pada saat serial Gokaiger tampil. Lalu ada Achim de Family. Yui Koike. Yoi. Bagian perempuan mah gua nggak usah ditanya ya, gua pro. Achim adalah yang paling baru di kru dan anggota sederhana dari Gokaiger. Ia bisa menjadi Gokai Pink. Sama seperti Luka Milvi, dia pada saat tampil Gokaiger berumur 19 tahun. Lalu ada Six Ranger-nya, Gai Ikari. Gai adalah satu-satunya penduduk dunia dalam kelompok bajak laut ini dan penggemar Super Sentai yang terluka tanpa sengaja menyelamatkan gadis kecil dan dari kecelakaan. Dalam komanya, ia mendapat kekuatan terbesar, Zyu Ranger, Time Ranger, dan Aba Ranger. Dia bisa berubah menjadi Gokai Silva. Sama seperti Ahim, Luka, Gai pun pada saat tampilnya Gokaiger, dia masih umur 19 tahun. Jadi Gai Ikari itu sebenarnya adalah wibu yang bukan wibu, pencinta Super Sentai yang official. Ya, Berbeda dengan Akagi Nobu di serial ya, Akiba Ranger, itu tidak official. Dan beda juga dengan Nakamura di serial Tokusatsu Gaga Gaga. Dia tidak official. Tapi Gai ini yang dia seorang paniak Sentai yang official. Dari Toei langsung. Mantap memang. Iya. Di peringkat kedua, ini adalah serial yang sangat dark, atau bisa dibilang serial paling dewasa di serial Super Sentai. Jadi siapa bilang Super Sentai buat bocah ya, suruh nonton Jetman. Di peringkat kedua ada serial Jetman dengan rating 8,5. Nama lengkapnya adalah Choujin Sentai Jetman.
adalah serial tokusatsu produksi Toei. Jetman adalah serial Super Sentai yang ke-15 dari serangkaian serial Super Sentai dan juga homage untuk Gatchaman. Jadi ini serial anniversary ke-15. Serial ini terdiri dari 51 episode dan merupakan hasil lagi-lagi bersama Toei dan TV Asahi. So sweet ya. Masa tayang di Jepang mulai tanggal 15 Februari 1991 sampai 14 Februari 1992. Di Indonesia juga pernah tayang pada stasiun televisi Indosiar. Mantap ya. Ternyata serial yang dark bisa tampil di TV Indonesia. Kalau sekarang itu udah di ban. Oke, kita lanjut. Jadi Jetman beranggotakan 5 orang dengan 3 pria dan 2 wanita. Setiap anggota diasosiasikan dengan warna merah, hitam, kuning, putih, dan biru. Kita lanjut ke sinopsisnya. Seri ini berlangsung pada tahun 1991 di kapal bumi, pusat komando Badan Pertahanan Internasional bernama Sky Force, penjaga perdamaian di bumi. Di kapal, para ilmuwan telah mengembangkan Birdonic Webs atau kekuatan burung, sebuah teknologi baru yang dikembangkan yang memberikan kemampuan manusia per subjek seperti burung. Eksperimen yang disebut G-Project berhasil. Aya Odagiri, direktur proyek, memilih 5 pejabat elit Skyforce dari bumi untuk menggunakan teknologi ini. Ryu Tendo atau Jetman yang merah, salah satu perwira angkatan langit, berhasil terkena gelombang Birdonic menjadikannya Jetman pertama atau elang merah. Namun kapal bumi tiba-tiba diserang oleh Fairam, sebuah organisasi dimensi luar jahat yang bertekad untuk mendominasi antar dimensi. Mereka berhasil menghancurkan kapal dan tampaknya membunuh kekasih Ryu dan sesama calon anggota Ri dalam kekacauannya. Gelombang Birdonic yang tersisa yang dimaksudkan untuk 4 penjabat lainnya terbesar di bumi malah menghantam 4 warga sipil. Odagiri dan Tendo berhasil melarikan diri dan mulai mencari 4 Jetman yang tersisa di bumi. Melatih mereka untuk membantu mereka menghentikan rencana Firam untuk menaklukkan dimensi kita. Pemerannya ada Kotaro Tanaka, Ryu Tendo sebagai Red Hawk. Kedua, ini dia salah satu pemeran paling ikonik di serial Super Sentai, yaitu Gayuki yang diperankan oleh Toshihide Wakamatsu. Dia yang meninggal di episode terakhir Jetman dan benar-benar momen itulah yang membuat Jetman tidak bisa dilupakan oleh para penggemar Super Sentai. Momen kematian Gai lah yang membuat Super Sentai Jetman ini benar-benar nice, apalagi matinya karena gara-gara romance. Iya. Enggak, sebenarnya matinya gara-gara dibunuh, tapi romance-nya itu romance antara Ryu, Gai, dan White Swan itu benar-benar terasa banget di serial Jetman. Apalagi serial ini pokoknya nice banget lah, terutama romance-nya antara Gai, Ryu, dan Kaori. Itu benar-benar nice. Ada Tomohisa Naruse, Raito Ishii sebagai Yellow Owl, ada Rika Kishida, Kaori Roku Meikan sebagai White Swan, ada Sayuri Uchida, Ako Hayasaka, dan Blue Swallow. Jadi serial ini merupakan serial yang lengkap ya, bisa dibilang. Sama seperti sebelumnya Gokaiger juga, menurut kami dia itu serial yang lengkap, mulai dari model, cerita, cast, lagu, pokoknya dari Gokaiger Jetman itu merupakan serial yang lengkap, bisa dibilang. Nice banget. Dan Jetman sekali lagi merupakan serial yang dark dan bukan untuk bocah. Jadi buat kalian yang masih bilang Super Sentai buat bocah, jangan sok tahu. Tonton Jetman dulu, kalian baru boleh ngejudge gitu. Lanjut di peringkat pertama, kita telah mencapai puncak dari podcast kali ini. Yang pertama setelah 2 part. Jadi di peringkat pertama ada serial dari tahun 2000. Milenial nih ya. Siapa itu? Mirai Sentai Time Ranger. Iya. Dengan rating Time 8,6. Mirai Sentai Time Ranger adalah serial tokusatsu produksi Toei. Time Ranger adalah serial Super Sentai yang ke-24 dari serangkaian serial Super Sentai, dan juga acara Super Sentai pertama pada periode 20 ribuan. Serial ini terdiri dari 51 episode dan merupakan hasil produksi bersama lagi-lagi Toei dan TV Asahi. Masa tayang di Jepang mulai tanggal 13 Februari tahun 2000 sampai 11 Februari tahun 2001. Time Ranger beranggotakan 6 orang, 5 pria dan 1 wanita. Setiap anggota diasosiasikan dengan satu warna, yaitu merah, pink, biru, kuning, dan hijau. Dan di sini merahnya ada 2 ya sebenarnya di Mirai Sentai Time Ranger. Allah. Maaf, ada masalah sedikit. Oke, kita langsung ke ceritanya. Pada abad ke-30. Jadi sebelum itu kita bahas temanya. Jadi tema dari Time Ranger itu adalah time travel. Jadi ini serial yang benar-benar nice. Dan
Penulisnya juga merupakan penulis yang sudah ahli di bidang time travel. Oleh karena itu, makanya Time Ranger bisa berada di peringkat pertama. Yap. Dan sebenarnya sebelum Zio tayang, gue berharap penulis dari serial Time Ranger bisa menulis di Kamen Rider Zio, tetapi nyatanya tidak. Mari kita lanjut ke ceritanya. Pada abad ke-30, perjalanan waktu menjadi ilegal setelah krisis paradoks waktu. Departemen Perlindungan Waktu atau disebut Time Protection Department didirikan untuk mengawasi dan menghentikan kejahatan waktu. 4 orang kadet TPD atau Time Protection Department atau kepolisian waktu dari tahun 3000 yang baru direkrut oleh Don Dolnero berserta gengnya untuk memburu mereka yang melarikan diri ke tahun 2000. Pada tahun 2000, pesawat yang mereka naiki rusak berat dan ditemukan oleh seorang atlet bela diri bernama Tatsuya yang merupakan menjadi Time Red yang kebetulan lewat ke sana. Setelah bertemu, mereka diinstruksikan untuk menangkap Don Dolnero atau main villain di serial Time Ranger beserta gengnya dalam sebuah tim khusus bernama Time Ranger. Tetapi diperlukan 5 orang pertama untuk mengaktifkan tim tersebut. Akhirnya Tatsuya yang dari tahun 2000 diajak bergabung untuk menangkapi Time Ranger agar dapat aktif. Nantinya mereka menyewa sebuah bangunan sebagai tempat tinggal mereka dan tempat mengelola bisnis sambilan, yaitu Tomorrow Research. Jadi intinya adalah pada tahun sebenarnya Time Ranger adalah orang-orang dari tahun 3000, hanya monster mereka melakukan perjalanan waktu ke tahun 2000 dan akhirnya para pasukan Time Ranger baik ke tahun 2000 dan menemukan si merah di tahun 2000. Mari kita lanjut bahas case-nya. Ada Tatsuya Ayami sebagai Time Red. Tokoh utama dalam serial ini. Tatsuya adalah seorang atlet bela diri yang secara tidak sengaja bergabung dengan tim. Ia menolak untuk menerima takdir sebagai pewaris dan CEO perusahaan ayahnya. Ia percaya bahwa setiap orang dapat mengubah takdirnya. Tetapi apabila mereka berjuang untuk masa depan yang mereka inginkan. Setelah bergabung dengan Time Ranger, Tatsuya memutuskan untuk meninggalkan rumah ayahnya dan menggunakan tabungannya untuk menyewa sebuah bangunan yang nantinya menjadi markas Time Ranger. Tatsuya bekerja sebagai guru karate di Tomorrow Research. Walaupun Yuri yang jadi pemimpin tim, Tatsuya adalah kekuatan pendorong bagi anggota Time Ranger lain. Ini sama seperti di serial Kaku Ranger, meskipun pemimpinnya warna putih tapi yang merah benar-benar sentral. Pink. Enggak, Kaku Ranger putih kan pemimpinnya. Dan pada dasarnya iya kan ini mah contohnya. Debat lagi. Tatsuya adalah kekuatan pendorong bagi anggota tim lain. Ketika mengoperasikan formasi untuk Time Robot, Tatsuya biasanya bertugas mengakses serangan terakhir untuk memenjarakan kembali tahanan Londers dan memegang versi miniatur dari Space Time Sword atau Chrono Divider. Di akhir seri, setahun setelah pertempuran final, Tatsuya diberi kebebasan untuk melanjutkan kehidupan dan bebas memilih apa yang ia mau hingga nantinya ia merasa siap untuk bergabung dengan perusahaan ayahnya. Di akhir seri, Tatsuya berlari ke arah 4 orang yang mirip Yuri, Ase, Domon, dan Shion yang mungkin merupakan nenek moyang mereka dan juga seorang yang mirip Naoto. Diceritakan berumur 22 tahun. Jadi di sini juga ada romansnya ya antara yang Time Red dan Time Pink. Kita lanjut Yuri Time Pink atau seorang pemimpin dari Time Ranger. Ia adalah seorang anggota kepolisian di bawah naungan Intercity Police dari abad ke-30 sejak Intercity Police menyadari rencana Don Dolnero. Ia menyamar sebagai kadet TPD untuk menghentikannya yang memiliki dendam pribadi terhadap Don Dolnero yang telah mengirimkan pembunuh untuk membunuh keluarganya pada tahun 2988. Masa depan. Yuri pada awalnya sinis terhadap Tatsuya, tetapi perlahan mulai bisa menerima kehadirannya. Ia bekerja sebagai detektif di Tomorrow Research, tetapi juga bisa mengerjakan pekerjaan lain, semisal jasa kebersihan. Di akhir seri, Yuri menyatakan pada Tatsuya bahwa ia mencintainya. Sekali lagi, Super Sentai, kata siapa Super Sentai buat bocil. Tetapi mereka tidak bisa bersama karena jarak yang cukup lama antara ruang waktu mereka. Maka setelah ia kembali ke waktunya dan menyadari bahwa selamanya ada perubahan waktu pada abad ke-30, keluarganya ternyata masih hidup, diceritakan umur 21 tahun. Ayase Time Blue, seorang mantan pembalap, anggota yang paling pendiam dan cuek, serta merupakan wakil pemimpin yang memiliki kemampuan dan pertarungan kecepatan tinggi. Juga suka melontarkan humor yang datar atau humor yang receh, kayak Takaharu di serial Shuriken Sentai Ninja. Tetapi seringkali humor datarnya membuat ia sering bersitegang dengan Domon, yang memaksa anggota Time Ranger lain mencegah agar tidak terjadi baku hantam antara mereka berdua. Jadi baku hantam antara tim Time Ranger ini benar-benar membekas gitu di serial Super Sentai yang waktu di taman. Itu benar-benar membekas, sepatan itu pada berantem semua. Ia juga berteman dekat dengan Tatsuya, menjadi satu-satunya anggota Time Ranger yang memiliki SIM.
Ia bekerja sebagai supir sewaan di Tomorrow Research. Namun ayahnya memiliki penyakit kambuhan periodical Osiris syndrome yang tidak dapat disembuhkan. Ketika Tatsuya mengetahui hal ini, ia berupaya untuk segera menolongnya. Namun ayahnya memintanya untuk merahasiakan hal tersebut dari anggota Time Ranger yang lainnya. Anggota Time Ranger lain terkejut ketika Tatsuya dipaksa untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ia rasakan. Di akhir seri, setelah kembali ke waktunya, obat untuk Osiris syndrome telah ditemukan dan ayahnya pun sembuh. Alhamdulillah. Umurnya 22 tahun juga. Domon Time Yellow atau seorang ustadz Haji. Jadi gua nonton Time Ranger tuh waktu bocil ya. Dan itu nice banget pak. Gua takjub pak ngeliat Domon. Pakai peci pak. Ada jambangnya pak. Ada peci pakai jambang. Pertama pakai peci, muka Indonesia. Ada jambangnya. Sia-sia gitu. Ustad banget lah pokoknya ustad. Able. Jadi Domon merupakan seorang ustad yang dulu. Domon merupakan seorang ustad yang dulunya merupakan seorang atlet gulat profesional yang terkadang terlalu berlebihan dalam menjalani. Gus bener baca. Domon menoleh skorsing atau pertandingan pro atas dasar ia selalu terlambat karena dia ada ceramah dulu jadi lambat. Ketika ada pertandingan penting terlalu sibuk memburu ceramah. Karena terlalu sibuk berburu wanita cantik. Aduh, Ustadz nih gimana nih? Ustadznya Pak Boy Ustadz ya. Tetapi di balik itu, Domon adalah seorang ustadz. Domon mau menerima dan menjalani hukuman skorsingnya. Dan setelah ia menyadari bahwa Shion seorang alien dan yatim piatu, aduh capek pak. Ia menjadi perhatian dan berusaha mencegah orang lain untuk memanggilnya alien. Meskipun begitu, Domon yang berasal dari keluarga besar, keluarga kiai pak, malum. Dan satu-satunya anggota Time Ranger yang Islam. Satu-satunya anggota Time Ranger yang Islam yang benar-benar merindukan abad ke-30 dan memiliki sentimen tersendiri terhadap Kapten Ryuya yang telah menjebaknya pada abad ke-20. Hanya menimbulkan rasa frustasinya terhadap Tatsuya ketika keempat kali TPD pertama kali bertemu dengannya serta kemiripannya dengan Kapten Ryuya. Walaupun Domon juga bekerja sebagai guru bela diri di Tomorrow Research, ia tidak memiliki murid karena siapa juga yang mau murid sama ustadz gitu. Malah gelut gitu. Berapa kali Domon juga bersih tegang dengan Ayase terkait humor datar Ayase terhadap kepribadiannya soal wanita. Nantinya Domon jatuh cinta kepada seorang juru potret bernama Honami Moriyama. Setelah identitas rahasianya terungkap kepada Honami, mereka mulai berkencan dan pada saat itulah Domon mengungkapkan bahwa ia berasal dari abad ke-30. Di akhir seri, dia fix jadi ustadz. Setelah masa depan berubah, Domon menyadari bahwa hukuman skorsingnya diringankan menjadi 1 tahun dan juga sudah berlalu, makanya bisa kembali bersanding mantap. Umurnya sama ya 22 tahun, ustadz muda acu. Baca lah, Ardi. Capek pak, tawa mulu dah. Ada Shion, yaitu Time Green, alien dari planet Hubbard. Di mana planet tersebut telah hancur akibat peperangan sehingga ia dikirim dan dibesarkan di sebuah laboratorium di bumi. Oleh karena itu, sejak kecil ia hidup dalam kesendirian tanpa dipedulikan oleh orang sekitarnya. Hal ini membuat ia tidak tahan sehingga ia kabur dari laboratorium. Ia lincah dan selalu penasaran dengan suatu di sekelilingnya. Shion juga suka mewarnai rambutnya, hal yang sering ia lakukan sejak berumur 3 tahun. Karena fisiologi aliennya, Shion hanya butuh tidur sekali setahun. Wow. Tetapi sekalinya tidur butuh waktu 1 minggu hibernasi. Ia juga ahli teknik di Time Ranger. Karena mengerti dan mampu mengoperasikan mesin apapun, Shion bertanggung jawab untuk memperbaiki komputer di Tomorrow Research. Ia merupakan ranger termuda yang lahir di sekitar tahun 2983 di akhir seri. Shion mengetahui bahwa Hubbard tidak memiliki kontak dengan bumi sebelum kehancuran planet ini, maka sejarah dirinya tidak ikut berubah. Namun seiring ia kembali ke waktu asalnya, ia mengatakan bahwa ia senang bertemu dengan Tatsuya dan berterima kasih padanya karena ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Di Shion sendiri pada saat Time Ranger tayang berumur 17 tahun, sangat muda. Lalu terakhir ada Six Ranger yaitu Naoto Takizawa sebagai Time Fire.
rival Tatsuya dan pemimpin City Guardian yang didirikan oleh Asami Corporation, perusahaan ayah Tatsuya. Tidak seperti Tatsuya, Naoto datang dari sisi lain. Ia memperoleh beasiswa di mana mereka berdua kuliah di sebuah sekolah privat yang sama. Naoto merasa iri pada Tatsuya dan ingin menjadi lebih baik di antara mereka berdua. Setelah menjadi Time Fire, Asami Group mencoba menganalisis teknologinya untuk diproduksi secara massal, tetapi mereka tidak sepenuhnya mengerti dengan teknologi abad ke-30. Melalui Sion, ia mengetahui bahwa monster Launders hanyalah tahanan dan hanya perlu untuk ditangkap kembali. Secara tidak langsung, ia mengetahui bahwa Time Ranger datang dari abad 30. Dan karena keinginannya akan kekuatan, ia memilih untuk menemukan cara untuk menggunakan pengetahuan barunya mengenai Time Ranger untuk keuntungannya sendiri. Setelah Wataru masuk rumah sakit, Naoto pun menggunakan pengetahuannya untuk mengambil alih City Guardian secara penuh. Naoto juga mempunyai 2 ekor burung peliharaan yang diberi nama Tora dan Sakura, burung Kotora, yang nantinya ia diberikan pada seorang gadis kecil. Setelah Naoto terluka parah akibat berduel dengan Neo Crisis, ia mengetahui bahwa Wataru telah mengambil alih kembali atas City Guardian melalui jalur yang sah semenjak para Guardian bisa membuka fungsi voice lock dari V-Commander, yang artinya mereka tidak membutuhkannya. Naoto dicabut jabatannya dan melarikan diri, tetapi ia segera dirawat di rumah sakit akibat lukanya yang parah. Ketika ia mencoba menangkap kembali salah satu burung peliharaan yang lepas, Naoto ditembak tepat di dada oleh salah satu Zenith yang membuatnya hilang keseimbangan dan terjatuh dari bangunan rumah sakit yang tinggi. Naoto kemudian menyerahkan V-Commandernya kepada Tatsuya, mengatakan padanya untuk mengubah masa depan. Setelah ia tiada di akhir seri pada abad ke-20, Tatsuya berlari melewati seorang yang mirip dengan Naoto. Pada saat Time Ranger tayang sendiri, dia berumur 28 tahun. Oke, jadi kita panjang lebar nih ngebahas peringkat 1 yaitu Time Ranger. Jadi gimana nih pendapatnya, serialnya pokoknya bagus banget ya, apalagi komedinya dapat bagus, case-case-nya juga kayaknya 5-an udah cocok banget gitu. Iya, berlima udah cocok. 5 opening bagus, modelnya juga lumayan ya, terutama ceritanya si time travel yang unik dan sulit untuk dicerna. Sekali lagi Super Sentai bukan buat bocil gitu. Ada pajinya. Itu ya plus wow udah tinggi, salah anggota Super Sentai dalam sejarah yang Islam. The best. Iya mungkin ya cukup. Jadi Time Ranger ya di peringkat pertama. Yup. Gua kira awalnya Gokai sih, tapi ternyata Time Ranger. Jadi Gokai hanya ada di peringkat 3. Jadi walaupun jadul ya, Time Ranger, Jetman kayak gitu, Denjiman termasuk salah satu yang terbaik. Wajib tonton ya. Silakan kalau yang menonton, terutama yang lain-lain. Meskipun bukan nggak termasuk 10 besar, tapi yang lain juga bagus. Worth it lah. Ada Q-Ranger lumayan lah, Q-Ranger. Iya, Q-Ranger lumayan. Q-Ranger. Ninja gimana, Pak? Ranger nice. Nice. Nice-nya tuh iya, Mukanya doang. sama Katsuminya. Iya. Enggak, kan. Apa? Enggak. Ya oke, mungkin segini aja podcast ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye bye.